Renungan firman Tuhan, damai sejahtera dan harapan yang terpancar dari kasih karunia Allah, yang terambil di dalam kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan dua aspek penting dari kehidupan iman kita, yaitu damai sejahtera dengan Allah dan harapan yang kita miliki dalam kasih karunia-Nya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana iman kita membawa kita kepada damai sejahtera dan harapan yang kokoh. Ada 3 poin yang akan saya bagikan buat kita semua di tempat ini. Poin yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Paulus menjelaskan bahwa kita yang telah dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera ini adalah hasil pembenaran dari Tuhan untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh kasih karunia yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Damai sejahtera ini memberikan kita ketenangan batin dan keyakinan bahwa kita tidak lagi terpisah dari Allah oleh karena dosa. Ini mengajarkan kita untuk hidup tanpa kecemasan yang tidak perlu dan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan hati. Di sini saya menegaskan bahwa damai sejahtera ini adalah hasil dari pekerjaan Kristus di salib dan bukan usaha kita sendiri. Saya mendorong agar kita bisa terus hidup dalam damai dan selalu mengandalkan penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Poin yang kedua, kasih karunia Tuhan Yesus sebagai jalan masuk ke surga. Melalui Tuhan Yesus, kita memperoleh kasih karunia untuk memperoleh jalan masuk ke dalam surga yang kekal. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang memberi kita secara cuma-cuma atau secara gratis bagi barang siapa yang mau percaya kepadanya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan dan bukan dari hasil usaha kita. Kita harus hidup dengan kesadaran akan kasih karunia ini. Hidup selalu dengan kerendahan hati dan terus bersyukur atas segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Di sini saya menekankan bahwa kasih karunia Allah adalah dasar dari keselamatan dan hidup kekristenan. Mereka mengajarkan pentingnya hidup dalam pengertian yang mendalam tentang kasih karunia, yang membawa kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Poinnya yang ketiga, harapan akan kemuliaan Allah. Paulus menyatakan kepada kita orang percaya bahwa kita bermegah dalam harapan akan kemuliaan Allah. Harapan ini adalah keyakinan bahwa masa depan kita dijamin oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Harapan ini memberi
memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan. Dengan memandang ke depan pada kemuliaan Allah, kita dapat mengatasi tantangan hidup dengan iman dan ketahanan yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Di sini saya mengajarkan bahwa harapan akan kemuliaan Tuhan adalah sumber kekuatan dan motivasi. Saya menekankan pentingnya hidup dengan pengharapan yang kuat dan teguh, yang memampukan kita untuk tetap setia dalam segala situasi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita sama-sama belajar untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengandalkan kasih karunia Tuhan yang melimpah dan bermegah dalam harapan akan kemuliaan Allah. Biarlah setiap hari yang kita jalani dengan penuh keyakinan dan sukacita dalam pengertian yang mendalam tentang kasih karunia. Mari, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ajak berdoa bersama-sama untuk doa keselamatan buat kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan. Saya mengakui bahwa saya adalah seorang yang berdosa, dan saya membutuhkan kasih karunia dan pengampunan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, dan bangkit kembali untuk memberi saya hidup yang kekal. Pada saat ini saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi saya. Masuklah ke dalam hidup saya, ubahlah saya, dan jadikanlah saya menjadi ciptaan yang baru. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu dan berkomitmen untuk mengikutimu sepanjang sisa hidup saya. Pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu. Ajarilah saya jalan-jalan-Mu dan kuatkanlah saya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tak terbatas dan keselamatan yang Engkau berikan kepada saya. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas damai sejahtera dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bantu kami untuk hidup di dalam damai sejahtera ini, menghargai kasih karunia-Mu dan bermegah dalam harapan akan kemuliaan-Mu. Berikan kami kekuatan dan ketahanan dalam setiap tantangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari semua saudara dan saudariku di dalam Kristus yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara dan saudariku di dalam Kristus bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share. Ini halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah-Nya dan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.